dari kelompok 2 mata kuliah teori dan teknik konseling dosen pengampu Ibu Endang Rifani MPD. Kami mengambil contoh kasus teori analisis transaksional. Perkenalkan, anggota kelompok 2 yang pertama saya sendiri, Siti Masratumida, NIM 212411009, dan teman saya Nimatul Hairia, NIM 21241113, dan teman saya Fadila Fatmasari dengan NIM 212411014. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai teori dan teknik analisis transaksional. Teori dan teknik analisis transaksional ini itu memfokuskan pada pengambilan keputusan di awal yang dilakukan oleh klien dan menekankan pada kapasitas konseling untuk membuat keputusan yang baru, menekankan pada aspek kognitif, rasional, dan tingkah laku dari kepribadian, dan berorientasi pada meningkatkan kesadaran sehingga konseling itu dapat membuat keputusan baru dan mengganti ke arah hidupnya itu yang lebih baik lagi. Adapun tujuan-tujuan khusus dari pendekatan transaksional ini ada 4. Yang pertama, konselor membantu konseli untuk memprogram pribadinya agar membuat ego state berfungsi pada saat yang tepat. Yang kedua, konseli itu membantu untuk menganalisis transaksi dirinya sendiri, ya tentunya dibantu oleh konselor. Kemudian yang ketiga, konseli dibantu untuk menjadi bebas dalam berbuat, bermain menjadi orang yang mandiri dalam memilih apa yang dia inginkan. Yang keempat, yang terakhir adalah konseli dibantu untuk mengkaji keputusan yang salah yang telah dibuat di awal dan membuat keputusan baru atas dasar kesadaran. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus transaksional. Setiap anak pasti mempunyai cita-cita atau impian masing-masing. Begitu pula juga tiap orang pasti mempunyai impian atau cita-cita untuk masa depan anaknya. Nah, di sini contoh kasusnya yaitu ada seorang anak yang bernama dia bercita-cita menjadi seorang akuntan, sedangkan ibunya menginginkan Dila untuk menjadi seorang dokter. Maka ketika pas masuk SMA, dia mengambil jurusan IPA dengan harapan agar kedepannya bisa mengambil jurusan kedokteran sesuai dengan keinginan ibunya. Pas awal masuk IPA, nilainya bagus, tapi ketika sudah memasuki semester berikutnya, nilainya turun karena si Dila merasa jenuh dan tidak suka. Orang tuanya Dila ini sebenarnya sangat perhatian kepada anaknya, cuma ketika Dila nilainya jelek pasti akan dimarahi, dan pada akhirnya Dila ini curhat ke guru BK. Sekian, terima kasih. Menjelaskan tentang solusi yang diberikan oleh guru BK terhadap contoh kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Guru BK pertama harus memberikan pemahaman kepada Dila bahwa setiap orang tua hanya menginginkan anaknya berhasil. Terkadang cara yang mereka lakukan kurang tepat bagi anak, sehingga anak tersebut merasa kurang enak hati. Yang kedua, berusaha untuk berbicara baik-baik dengan kedua orang tuanya mengenai bakat dan minat yang dimiliki oleh Dila. Tapi negosiasi ini harus dilakukan lebih dari satu kali, karena sekeras-kerasnya orang tua, jika kita berbicara dengan baik-baik pasti akan luluh pada akhirnya. Berusaha agar Dila dapat memahami keinginan kedua orang tuanya dengan menggunakan ego dewasa yang dimiliki oleh Dila, karena pada diri manusia itu terdapat 3 ego, yaitu ego anak-anak dan ego dewasa dan ego orang tua. Memberikan pemahaman dan pengertian kepada Dila bahwa jurusan IPA merupakan incaran banyak orang, karena selain jurusan IPA itu lebih leluasa ketika masuk perguruan tinggi di fakultas apa saja. Yang terakhir, Dila harus bisa membuktikan kepada kedua orang tuanya bahwa jurusan IPS yang diinginkan itu juga bisa berhasil, tidak hanya jadi
seorang akuntan, tetapi bisa terjun ke dunia bisnis. Sekian pemaparan video dari kelompok kami mengenai teori dan teknik analisis transaksional. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum